Pak Deden, Mhm, ini banyak teman-teman saya nih Pak yang pada gagal investasi Pak. mhm. Kemarin ada yang namanya katanya itu siapa? Mas Dani. Dia udah punya rumah di Pondok Indah. Terus ternyata dia juga mengalami kegagalan dalam investasi itu Pak. Terus ada juga Mas Wisnu, dia juga mengalami kegagalan investasi Pak, kayak Mmm. gitu. Apalagi kan sekarang ini itu kan lagi rame tuh Pak, kayak orang-orang atau influencer itu bilang katanya tahun ini itu kita lagi masuk ke masa resesi. Nah, menurut Pak Deden sendiri tuh gimana itu Pak terkait dengan investasi, kaitan antara investasi dengan masa resesi itu Pak yang lagi ramai itu? Oke, gini Las, resesi itu kan, aspeknya makro ya. Iya, Jadi ada indikator-indikator ekonomi makro yang menurun, yang membuat ekonomi terlihat tidak bergerak atau ekonomi mengalami penurunan kinerja. Nah, tapi pada sisi lain, kita tidak bisa melihat itu sebagai sebuah indikator di market. Kita tidak gitu bisa Pak. melihat itu sebagai sebuah, kendala, karena akan selalu ada instrumen-instrumen investasi yang tetap menguntungkan bahkan di tengah krisis. Dulu tahun 98 pada Oh, saat kita reformasi. krisis, ya bukan reformasinya, saat kita mengalami krisisnya, semua orang mengatakan bahwa nilai saham akan turun, Iya, turun, betul turun Pak. gitu. Tapi ada orang ngambil keuntungan ketika nilai sahamnya turun, dia mengambil di harga terendah. Hmm, Dengan uang sisa yang dia punya, dia ambil di harga terendah, dan ternyata ketika kemudian recover, dia mungkin yang untung paling banyak oh iya dibandingkan betul yang Pak. lain. Nah, bisa saja teman-teman kamu itu, atau mungkin kamu sendiri yang ngalamin nih, Iya Pak. itu bisa saja ada kesalahan dalam memilih instrumen investasi. Tapi kalau menurut Pak Deden sendiri dari beberapa instrumen investasi itu, mana sih Pak yang lebih baik Pak di masa yang sekarang ini nih? Kalau saya melihatnya, investasi itu baiknya pada sesuatu yang aman. Hmm, Aman dilihatnya dari sisi mana? Mungkin keuntungannya tidak terlalu besar, tapi potensi ruginya pun tidak terlalu besar. oh gitu Pak. Jadi kalau misalnya Tulas punya uang ya barang 5-6 juta atau 10 jutaan gitu ya untuk investasi, bisa saja kalau pengen aman beli obligasi yang diterbitkan pemerintah. Itu tingkat bunganya fix, tetap ya. Secara berkala akan terima bunganya dan nanti di akhir masa penerbitan obligasinya akan dikembalikan. Itu aman tuh, karena bisa dikatakan obligasi yang diterbitkan pemerintah itu adalah obligasi yang hampir tidak berisiko. Oh tidak berisiko. Karena belum pernah ada pemerintah yang mengatakan dirinya bangkrut ya. Iya betul Nah, Pak. kemudian kalau misalnya kita ingin, aduh tapi obligasi sekarang bunganya sekitar 5-6%. Kemudian inflasi misalnya 4-5%, berarti selisihnya cuma 1% dong. Iya betul. Saya cuma dapat 1% keuntungan investasinya. Ada yang lebih menguntungkan lagi. Misalnya kita sama-sama pengen capek nih, nggak Iya. pengen pusing, bisa beli reksadana. Reksadana kita bisa beli berbagai jenis reksadana sesuai dengan preferensi kita. Kalau tadi misalnya beli obligasi, kita nggak pengen rugi, nggak pengen mikir, ya udah beli saja obligasi yang berpendapatan tetap. Kalau misalnya pengen, aduh yang agak berisiko tapi untungnya agak gedean, bisa milih yang reksadana saham. Karena instrumen di dalamnya banyak berupa saham. Oh gitu. Nah, tapi kalau misalnya, saya punya cukup waktu kok buat menjadi investor, atau kasarannya, saya sekarang menjadi full time trader gitu ya, Iya. nggak ada kerjaan lain selain dagang gitu ya, selain dagang melaksanakan transaksi investasi, bisa saja langsung berinvestasi di saham. Kenapa? Karena sekarang dengan mekanisme yang ada di pasar modal Indonesia, kita sebagai investor bisa langsung berinvestasi secara mandiri tanpa perlu bantuan dari pihak lain. Nah, tinggal bagaimana memilih saham-saham atau instrumen investasi yang cocok bagi kita, yang kira-kira tidak merugikan. Oh, Nah, gitu. yang perlu dipahami adalah jangan ikut fenomena FOMO, fear of missing out. Iya. Begitu ada orang rame-rame beli saham tertentu, yuk kita rame-rame beli yuk. Padahal kemudian akhirnya nilainya turun. Nah berarti yang sempat kemarin itu rame Pak, yang masyarakat banyak yang kena tipu tuh Pak, yang katanya iming-iming ini terkait investasi, terus ada masyarakat yang investasi sejumlah 100 juta, ternyata dia ketipu Pak sama beberapa, mungkin Pak Deden tahu ya terkait dengan influencer terkait dengan Iya. investasi itu Pak. Itu menurut Pak Deden gimana? Nah, kesalahan manusiawi dari seorang manusia adalah serakah. Mereka ingin dapat untung yang cepat dengan proses yang cepat juga. Padahal tidak pernah ada keuntungan yang cepat tanpa proses. Bahkan seorang trader profesional pun pasti dia akan mengalami dulu masa-masa rugi. Sampai dia menemukan celah di pasar, bisa membaca grafik dengan tepat, dan mulai mendapatkan keuntungan dari situ.
Nah, tapi kalau kita investor jangka panjang, ada baiknya kita melihat dulu instrumen-instrumen apa yang ada di pasar, kemudian hati-hati. Karena nggak mungkin sebuah investasi bisa menguntungkan secara besar dalam jumlah yang besar dalam waktu yang cepat. Dulu itu ada Bernard Madoff, dia menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi. Jadi seakan-akan orang dibujuk untuk investasi, menyimpan sejumlah dana dengan target keuntungan tertentu. Dan sifatnya berantai ke atas. Oh gitu. Seperti arisan berantai atau seperti investasi yang berantai. Nanti di satu titik, karena itu memang sejatinya tidak diinvestasikan, tapi digunakan oleh si pencetus konsep tersebut, akhirnya akan terjadi kemandekan. Makanya orang-orang yang mungkin investasi di awal, yang menjadi pengikut awal masih dapat untung. Tapi kalau kita sudah di layer ke 10, ke 11, ke 12, mungkin dapat setoran, sekali dapat bunganya doang, pokoknya nggak pernah balik. Oh gitu ya. Kemudian ruginya bisa tajam. Sehingga memang kita sebagai investor butuh yang namanya literasi keuangan yang cukup. Pahami setiap produk-produk investasi, pahami karakternya, kemudian ketika kita memilih satu produk atau satu instrumen investasi, pastikan kita juga tahu bagaimana cara memilih yang terbaik. Oh gitu, Pak. Saham pun juga banyak yang bagus, banyak juga yang kurang bagus. Jadi tidak juga pasti kalau di saham bakal menguntungkan, karena ada juga saham-saham yang kinerjanya kurang bagus. Bursa Efek Indonesia sudah menetapkan ada kriteria-kriteria saham-saham yang bisa disebut bagus maupun tidak bagus. Jadi kita bisa menggunakan referensi itu. Dan banyak belajar itu akan membuat kita mengurangi potensi kerugian dalam berinvestasi. Kayaknya gitu deh, Las. Berarti yang tadi Pak Deden sebutin tuh yang terkait dengan literasi keuangan, dan mungkin beberapa Pak Deden kan udah nyebutin tuh tadi di awal. Nah, mungkin dari Pak Deden sendiri, kira-kira ada keahlian khusus nggak sih Pak bagi kita mungkin atau bagi saya juga, agar nantinya saya itu bisa mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi Pak, ataupun melakukan transaksi pada saham Pak? Apakah ada keahlian yang benar-benar harus dikuasai atau gimana Pak Deden? Kalau dibilang keahlian, sebetulnya pendekatannya bagaimana kita butuhnya. Kalau kita butuhnya secara mandiri, mungkin kita cukup banyak bacaan saja, banyak belajar dari orang-orang yang sukses, kemudian kita ikuti jalan-jalan mereka. Tapi kalau misalnya memang ini akan menjadi sebuah potensi bisnis, misalnya, aduh kayaknya saya bisa deh menjadi penasihat investasi, ada baiknya mengambil sertifikasi tertentu yang ada hubungannya dengan ada banyak yang kita kelola nih, yang TAP Kapital laksanakan, yang Kelas Pro laksanakan, itu ada yang namanya Certified Securities Analyst. Di bawahnya ada skema Registered Securities Analyst. Jadi kalau misalnya Rulas hanya ingin menjadi full time trader atau misalnya ingin menjadi analis pemula gitu, atau pengen tahu dulu basicnya saja, coba ikut sertifikasi RSA, kemudian nanti kita akan belajar tuh nanti di sana bagaimana sih melihat sebuah instrumen investasi, bagaimana menganalisisnya, kemudian bagaimana kita bisa membaca laporan-laporan yang ada sehingga kita nantinya bisa mengambil keputusan investasi secara tepat. Oh gitu Pak. Atau misalnya bisa mengambil yang non sertifikasi, ada juga nanti kita bisa belajar tentang bagaimana sih secara spesifik menganalisis laporan keuangan. Jadi banyak secara belajar dan TAP Kapital di Kelas Pro itu banyak yang bisa kita ambil. Oh berarti dengan saya mengambil tadi sertifikasi yang Pak Deden sebutkan, apakah bisa Pak untuk sertifikasi itu saya pergunakan untuk misal saya nggak pengen cuma sekedar jadi seorang yang investasi di bidang pasar modal atau apa, tapi saya juga pengen kerja di bidang pasar modal Pak, di perusahaan-perusahaan yang bergerak di pasar modal. Nah, apakah sertifikasi itu bisa saya gunakan untuk melamar kerja Pak? Begini, kompetensi teknis di bidang apapun itu secara legal, secara formal diatur oleh ketentuan pemerintah, dan lembaga yang mengatur sertifikasi adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga kalau misalnya arahnya mau ke sana, Rulas harus mencari organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi. Karena LSP itu merupakan perpanjangan tangan dari BNSP. Nah, cari sertifikasi yang cocok, dan kalau memang terkait dengan investasi dan pasar modal, bisa pelajari LSP di pasar modal. Kemudian cari sertifikasi yang cocok, cari lembaga pelatihan yang tepat. Salah satunya kita dong ya, TAP Kapital. Rulas bisa mengambil sertifikasi terbaik. Dan silahkan belajar, kemudian kompeten, dan bisa menjadikan itu sebagai peluang karir maupun peluang keuntungan masa depan bagi Rulas. Oh gitu Pak. Jadi investasi gagal bisa disikapi dengan apa? Belajar. Oh, belajar. Siapa? Nanti saya ikut pelatihan dan sertifikasinya ya Pak ya. Oke. Terus saya ajak juga tuh teman saya tuh yang dari kemarin ngeluh katanya
gagal dalam berinvestasi dan dia rugi tuh Pak. Siapa namanya tuh Mas Wisnu dan si Dani tuh. Ntar saya ajak ikut pelatihan dan Nah, itu sertifikasi bagus Pak. tuh. Siap. Makin banyak yang belajar, makin banyak yang cerdas, literasi keuangan meningkat, Indonesia akan semakin makmur. Oke deh Pak. Makasih ya Pak Deden ya. Sama-sama. Ya, pulang dulu ya Pak ya. Ya, hati-hati Ya. di jalan ya. Makasih Pak Deden.